Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 154. Ketika Wang Dong bangun, matahari sudah terbit. Meskipun dia tidur larut malam sebelumnya, dia masih tidur sangat nyenyak. Dia menghabiskan banyak malam berkultivasi. Dia merasa jauh lebih santai setelah tidur sepanjang malam. Dia ingin bermalas-malasan di tempat tidur selama sisa hari itu. Namun, jam berapa sekarang? Kenyamanan awalnya berubah menjadi kesibukan emosi, menyentaknya dari posisi yang luas. Dia adalah satu-satunya di tempat tidur. Sisi lain tempat tidur itu kosong, kecuali selembar kertas. Wang Dong menyambar kertas itu. Hanya ada satu baris kata di atasnya, aku sudah pergi. Jangan menangis. Tunggu aku kembali. Bajingan itu. Wang Dong melompat turun dari tempat tidurnya dan mengenakan pakaian luarnya. Bahkan sebelum dia selesai mengancingkan, dia sudah membuka jendelanya dan melompat keluar. Sepasang sayap kebiruan mengepak terbuka di belakang punggungnya, berkedip dengan cahaya kuning kemasan saat matahari menyinari mereka. Dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan terbang cepat ke gerbang utama akademi. Huo Yuhao sangat tenang, dan bahkan tersenyum di wajahnya. Dia belum mendapatkan cincin jiwa keempatnya, tapi dia sudah bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang dengan kekuatan jiwa peringkat 40-nya. Wang Dong sedang tidur nyenyak saat fajar, jadi Yuhao tidak membangunkannya. Dia takut mengucapkan selamat tinggal. Bukankah itu bagus seperti ini? Dia sudah mengucapkan selamat tinggal pada malam sebelumnya. 4 anggota lainnya dari Seven Monsters Shrek mengirimnya dan Heikaitu pergi. Mereka bingung mengapa Wang Dong tidak datang. Huo Yuhao hanya tertawa dan bercanda bahwa Wang Dong menangis di kamar asramanya. Huo Yuhao berbalik dan melihat kembali ke arah Akademi Shrek. Huo Yuhao berkata dalam hatinya, Shrek, Wang Dong, aku akan pergi. Jangan khawatir, saya masih ingat bahwa saya berhutang 2 hal kepada Anda. Dia datang ke Akademi Shrek pada usia 11 tahun, dan sekarang dia sudah berusia 14 tahun. Seluruh kepribadiannya telah berubah total dalam 3 tahun ini. Huo Yuhao kewalahan ketika mengingat 3 tahun di Akademi. Seperti apa 2,5 tahun ke depan? Seperti apa dia 2,5 tahun dari sekarang, ketika dia kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy? Semuanya tidak diketahui. Bahkan jika penatuamu tidak bersikeras mengirimnya ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, dia akan berjuang untuk kesempatan ini. Huo Yuhao menjadi semakin tertarik pada alat jiwa, semakin dia belajar tentang itu. Lebih jauh, dia bisa merasakan perbedaan antara Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam hal alat jiwa. Dia yakin bahwa pedang penghakiman yang telah menyebabkan jiwa bela diri Mas Xiao Tao berubah adalah sesuatu yang guru Shrek Academy tidak dapat ciptakan bahkan jika mereka bekerja bersama. Perbedaannya bukan hanya dalam hal sumber daya yang berharga. Lebih penting lagi, itu dalam hal konsep di balik alat jiwa dan jumlah akumulasi penelitian. Huo Yuhao dan Heikaitu memilih 2 jalan yang berbeda meskipun mereka berdua belajar membuat alat jiwa. Huo Yuhao lebih fokus pada alat jiwa pertempuran jarak dekat, dan alat jiwa dikendalikan oleh tubuh seseorang. Di sisi lain, Heikaitu lebih ke alat jiwa stasioner, dan terutama meriam alat jiwa stasioner. Meriam alat stasioner jiwa yang mereka beli dari Starlight Auction House memiliki banyak kegunaan. Penatuamu pernah menyebutkan bahwa dia telah menyelinap ke Kekaisaran Sun Moon untuk tujuan pengintaian sebelumnya. Dalam 1000 tahun berikutnya, meriam alat jiwa stasioner terikat untuk menjadi alat jiwa terkuat. Itu karena meriam alat jiwa stasioner dapat melebur dalam formasi inti lebih banyak terlepas dari ukurannya, dan menggunakan bahan yang lebih baik tanpa batasan. Ketika Heikaitu menyadari bahwa bakatnya dalam alat-alat jiwa tidak ada bandingannya dengan milik Huo Yuhao, dia dengan tegas membuat pilihan untuk fokus pada bidang-bidang tertentu. Huo Yuhao juga berhenti belajar tentang penciptaan alat jiwa stasioner setelah Heikaitu membuat pilihannya. Keduanya memiliki target yang harus dipenuhi. Selama 1,5 tahun terakhir, Huo Yuhao dan Heikaitu telah membuat beberapa kemajuan dalam rencana tentara tertinggi. Kemajuan ini tidak hanya dalam hal kultivasi mereka, tetapi juga pengetahuan mereka tentang berbagai aspek. Tentu saja,
Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna pengetahuan yang mereka miliki saat mereka belajar lebih banyak. Menurut rencana Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, 2,5 tahun ini akan menjadi waktu bagi mereka untuk mengasimilasi semua pengetahuan mereka. Yan Shaoze adalah orang yang memimpin grup dari Akademi Shrek kali ini. Selain Hekaitu dan Fan Yu, ada 8 bakat luar biasa lainnya dari halaman batin Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek yang datang dalam perjalanan ini. Meskipun murid-murid halaman dalam Departemen Alat Jiwa tidak bisa dibandingkan dengan murid halaman dalam Departemen Jiwa Marsial, mereka masih luar biasa, telah dipelihara oleh Departemen Alat Jiwa. Selanjutnya, siswa dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berasal dari Departemen Jiwa Marsial. Kemampuan mereka untuk masuk ke Akademi Shrek sudah membuktikan bahwa mereka tidak biasa. Murid halaman batin Departemen Alat Jiwa yang dipilih saat ini setidaknya adalah Raja Jiwa, dan setidaknya Insinyur Jiwa kelas 5. Mereka akan sangat luar biasa bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, Insinyur Jiwa kelas 5 dari Shrek Academy tidak dapat dibandingkan dengan Insinyur Jiwa kelas 5 dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao dan Hekaitu terbang di belakang kelompok. Ada lencana Insinyur Jiwa kelas 6 di dada Hekaitu. Lencana Insinyur Jiwa berbeda menurut kelas. Mereka semua mengadopsi bentuk adas bintang, tetapi lencana berwarna biru untuk Insinyur Jiwa kelas 1 hingga kelas 3, yang dibedakan menggunakan bintang berukir berlian. Lencana berwarna ungu untuk Insinyur Jiwa kelas 4 hingga kelas 6, hitam untuk Insinyur Jiwa kelas 7 dan 8, dan merah untuk Insinyur Jiwa kelas 9. Karena tidak pernah ada Insinyur Jiwa kelas 10 sebelumnya, lencana Insinyur Jiwa kelas 10 tidak ada. Lencana Huo Yuhao berwarna biru, dan bertuliskan 3 bintang berlian. Lencana Hekaitu berwarna ungu, dan ada 6 bintang berukir berlian. Ini merupakan celah besar di antara mereka. Hanya Hekaitu yang menyadari bahwa Huo Yuhao tidak kalah dengan dia, selain menciptakan alat jiwa yang diam. Hanya saja kekuatan jiwa Huo Yuhao kurang. Selain itu, Hekaitu bahkan membawa beberapa alat jiwa yang diciptakan oleh Huo Yuhao. Hekaitu telah berhasil mencapai peringkat 50 sebulan yang lalu. Dia telah memperoleh cincin jiwa kelimanya dan menjadi Raja Jiwa. Dengan demikian, gelar Insinyur Jiwa kelas 6-nya tidak hanya untuk pertunjukan. Itu juga tepat bagi Huo Yuhao untuk mengenakan lencana Insinyur Jiwa kelas 3 karena ia memiliki 3 cincin jiwa. Bagaimanapun, peringkat kekuatan jiwa Insinyur Jiwa dan kelas Insinyur Jiwa memiliki koneksi langsung, meskipun mungkin untuk melakukan di luar kelas seseorang. Shrek Academy terletak di wilayah tenggara Kekaisaran Jiwa Surgawi, sementara Maple Leaf City berada di wilayah barat daya Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Sun Moon dapat dicapai dengan bergerak ke barat ke perbatasan wilayah barat. Jarak terbang sekitar 2 kali jarak antara Shrek City dan Star Luo City. Para siswa harus beristirahat setiap 2 jam karena kekuatan jiwa mereka yang terbatas. Yan Shaoze tidak membawa sisanya seperti Penatua Suan miliki. Mereka baru tiba di tempat tujuan sore itu. Maple Leaf City berada di sisi barat Star Luo Empire, dekat perbatasannya yang sangat aktif dengan Sun Moon Empire. Maple Leaf City menangani banyak logistik militer Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, itu adalah kota perdagangan dan komersial yang penting di perbatasan. Meskipun itu tidak sejahtera seperti kota Shrek, itu tidak kalah dalam hal ukuran. Setelah memasuki kota, Yan Shaoze membawa para siswa untuk mencari hotel untuk ditinggali. Dia memerintahkan mereka untuk beristirahat dengan baik. 8 siswa dari halaman dalam mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Hekaitu dan Huo Yuhao lebih muda, dan akademi itu juga merahasiakannya setelah mereka memasuki Ultimate Soldier Plan, jadi para senior halaman dalam tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, lencana kelas 6 Hekaitu menarik perhatian mereka. Dia Kaitu belum memasuki halaman dalam, dan dia baru berusia 17 tahun. Ada Insinyur Jiwa kelas 6 lain di antara murid-murid halaman dalam selain Hekaitu. Dia juga pemimpin 8 siswa. Yan Shaoze mengumumkan istirahat, dan Insinyur Jiwa kelas 6 ini mulai memberi isyarat agar Huo Yuhao dan Hekaitu bergabung dengannya. Mereka berdua saling memandang sebelum melangkah maju bersama. Senior, instruksi apa yang kamu miliki untuk kami? Keduanya menyambut Insinyur Jiwa kelas 6 ini dengan hormat. Senior ini terlihat senang dengan mereka berdua. Dia tersenyum di wajahnya dan berkata, kalian berdua tidak harus begitu formal. Kita semua berasal dari akademi yang sama. Hanya saja aku belum pernah melihat kalian di halaman dalam sebelumnya. Sepertinya Anda berdua sangat berbakat, karena Anda berdua di sini dalam pertukaran ini. Kaitu, kamu murid guru Fan Yu, kalau aku tidak salah. Oh ya,
Nama saya Ye Xiaosheng. Anda bisa memanggil saya Brother Seng. Saudara Seng, Huo Yuhao dan He Kaitu berkata dengan hormat. Ye Xiaosheng menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, seekor ular tidak bisa merangkak tanpa kepalanya. Kita semua dari Shrek, dan ini adalah kesempatan berharga. Kami memiliki misi penting untuk dijalankan juga. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa datang dan menemukan saya. He Kaitu tersenyum dan menjawab, terima kasih, Brother Seng. Anda juga dapat menginstruksikan kami jika ada sesuatu yang Anda ingin kami lakukan. Petik 2. Ye Xiaosheng awalnya khawatir bahwa He Kaitu akan merebut peran kepemimpinannya. Dia jauh lebih lega setelah percakapan singkat ini. Tapi dia juga tidak akan menyulitkan He Kaitu. Lagi pula, He Kaitu juga seorang insinyur jiwa kelas 6, dan juga murid pewaris Fan Yu. Dia baik-baik saja selama He Kaitu tidak memengaruhi peran kepemimpinannya. Aku pikir aku tidak dalam posisi untuk mengajari kalian berdua. Saudaraku, Anda tidak harus berdiri pada upacara. Kalian berdua juga harus beristirahat setelah perjalanan panjang ini. Setelah dia selesai berbicara, Ye Xiaosheng melambaikan tangan sebelum pergi. He Kaitu dan Huo Yuhao saling menatap sesaat sebelum tersenyum. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Siswa Shrek Academy segera selesai berkemas pada pagi kedua, dan mengikuti Yan Shaoze dan Fan Yu ke alun-alun pusat kota Maple Leaf. Huo Yuhao segera mengenali Meng Hongchen dan Xiao Hongchen, yang merupakan musuh yang akrab. Mereka berdua berusia 17 tahun sekarang, dan tidak terlihat jauh berbeda dari orang dewasa. Mereka berdiri di garis depan kelompok Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Yang mengejutkan Huo Yuhao adalah bahwa Jing Hongchen datang secara pribadi. Guru yang memimpin mereka adalah Guru Ma, guru yang sama yang dia lihat selama turnamen. Guru Ma juga adalah kakek biologis Marulong, dan kepala balai kebajikan termasyur. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul telah ditentukan kali ini. Tidak hanya saudara-saudara Hongchen yang datang, tetapi Huo Yuhao juga melihat 3 anggota tim persiapan dari turnamen. Jing Hongchen tampak cukup lega. Kedua pihak bertemu di alun-alun pusat kota Maple Leaf. Saudara-saudara Hongchen dengan cepat menemukan Huo Yuhao, yang berdiri di belakang kelompok. Ketika Xiao Hongchen melihat lencana kelas 3 Huo Yuhao di dadanya, dia secara naluriah mengerutkan bibirnya dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan provokatif. Saudara-saudara Hongchen masih sangat marah karena kalah dari Huo Yuhao dan Wang Dong dalam pertempuran paling kritis selama turnamen. Mereka percaya bahwa itu bukan karena kultivasi, tetapi karena pemahaman mereka tentang Huo Yuhao dan Wang Dong tidak cukup. Selain itu, Xiao Hongchen terluka parah saat itu. Xiao Hongchen tidak menganggap Huo Yuhao berada di level yang sama dengannya, meskipun dia telah kehilangan turnamen. Sasarannya adalah para kaisar jiwa seperti Ma Xiaotao dan Dai Yueheng. Jing Hongchen berkata kepada Yan Shaoze, Salam, dan Yuan. Saya tidak berharap Anda akan berada di sini secara pribadi hari ini. Sepertinya akademi kamu memperlakukan pertukaran ini dengan sangat serius. Orang macam apa itu Yan Shaoze? Dia menghitung seperti Jing Hongchen. Dia tersenyum dan menjawab, Hal Master Hongchen, bukankah kamu secara pribadi di sini juga? Permintaan maaf karena tidak menjamu Anda dengan baik ketika Anda datang ke Shrek Academy sebagai tamu pada waktu yang lain. Yan Shaoze tidak menyukai Jing Hongchen. Meskipun dia tidak memiliki bukti, kemungkinan Jing Hongchen ada di balik hilangnya Ma Xiaotao dari Shrek. Otot-otot wajah Jing Hongchen sedikit kram. Pengalamannya di Paviliun Dewa Laut terlalu berkesan. Alat jiwa kelas 9. Dia telah kehilangan alat jiwa seperti itu ke Akademi Shrek, bahkan alat jiwa kelas 9 otomatis yang dibawanya telah disita oleh Shrek Academy. Dia menderita kerugian besar. Yan Shaoze jelas-jelas menambahkan garam pada lukanya. Saya mendengar bahwa penatuamu telah meninggal. Belasungkawa. Sangat disayangkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami saat itu. Dia adalah yang paling kuat dan paling pantas dihormati di antara semua titlet Douluo yang pernah saya lihat. Yan Shaoze menerima kata-kata itu dengan dingin. Kematian penatuamu merupakan pukulan besar baginya. Dia menjawab, Hal Master Hongchen, mari kita memotong kata-kata yang tidak penting. Karena kita sudah menyetujui ini sebelumnya, mari kita tukar siswa kita sekarang. Saya mewakili Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek dalam menyambut siswa Anda untuk pertukaran ini. Petik 2.